Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Cintia Sari Nainggolan SPD. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.3 PC Guru Penggerak. Selamat menyaksikan. Perkenalkan juga, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang membersamai kami dalam proses PGP Kabupaten Serdang Bedagai Angkatan 11. Fasilitator saya yaitu Ibu Aisyah Marlian Daulay Eskom dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Aini Widat SPD. Jurnal refleksi Dwi Mingguan saya ini menggunakan model 4P, yaitu yang pertama patch atau peristiwa, 2 feeling atau perasaan, 3 finding atau pembelajaran, dan 3 future atau penerapan. Yang pertama patch atau peristiwa, yaitu saya mempelajari dan mengerjakan seluruh materi dan tugas dalam modul 1.3 di LMS. Inilah kegiatan-kegiatan saya beserta tanggalnya. Pada tahap patch atau peristiwa dimulai dari diri. Pada kegiatan ini, CGP membuat tugas menggambarkan imajinasi tentang murid di masa depan, yang menggambarkan situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah impian. Kemudian CGP melengkapi 6 kalimat rumpang yang disajikan. Pada tahapan ini, CGP juga ditugaskan menuliskan sebuah visi yang memuat nilai-nilai filosofi harapan atas murid di sekolah. Pada tahapan eksplorasi konsep, kegiatan ini CGP belajar secara mandiri. Terdapat 9 halaman yang harus dipahami dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Di setiap halaman CGP wajib menuliskan tanggapan, isi materi, dan saling mengomentari pendapat dari CGP lain. Ruang kolaborasi. Pada kegiatan ini, peserta CGP kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian, dengan dipandu fasilitator, masing-masing kelompok diberi tugas untuk membuat bahan presentasi, yaitu 1 visi, 1 kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan 1 rencana Bagja, lengkap dengan tahapan-tahapan menggunakan kanvas Bagjanya. Dalam kegiatan ruang kolaborasi yang kedua, di situ kami mempresentasikan kegiatan yang sudah kami lakukan di dalam kelompok masing-masing. Kami saling bertanya jawab, menguatkan, dan diberi penguatan juga oleh fasilitator. Kemudian kami merefleksikan mengenai hasil diskusi. Pada demonstrasi kontekstual, kami mengerjakannya secara mandiri. Untuk tugas ini, saya membuat sebuah video sederhana mengenai gambaran menjalankan tahapan Bagja untuk menghasilkan sebuah rekomendasi perubahan di sekolah. Tugas tersebut saya unggah ke channel YouTube saya sendiri. Dalam tahapan elaborasi pemahaman, kegiatan ini kami lakukan melalui room Google Meet dan dipandu oleh instruktur. Dalam kegiatan ini yang dibahas adalah mengenai tentang visi, kemudian pentingnya paradigma inquiry apresiatif, kemudian alat bantu perumusan prakarsa perubahan atau ATAP, dan yang kelima adalah 5 tahapan Bagja. Selanjutnya, peristiwa dikoneksi antar materi. Tahapan ini memberikan gambaran sejauh mana pemahaman peserta pada materi yang telah dipelajari. Karena tahapan ini merupakan tahapan di mana CGP mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi-materi lain yang relevan ke dalam rencana-rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Dalam peristiwa jurnal refleksi Dwi Mingguan, kami melakukan refleksi mengenai kegiatan yang sudah kami lakukan selama 2 minggu belakangan ini. Di antaranya yaitu mengulas kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan, mengungkapkan perasaan, kemudian ide atau gagasan yang timbul, dan pembelajaran apa yang dapat diambil, dan dampak perubahan positif apa yang dirasakan oleh kami. Yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Selama mempelajari modul 1.3, saya merasa senang sekali karena banyak
Dari modul 1.3 ini saya lebih dikuatkan dalam mewujudkan cita-cita membentuk murid yang mempunyai nilai profil pelajar Pancasila, yaitu dengan bantuan pendekatan inquiry apresiatif dalam menyusun sebuah prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.3 ini, saya lebih memahami bahwa dalam memimpin perubahan positif harus dimulai dengan berpikir strategis dan memahami inquiry apresiatif sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dituangkan dalam 5 tahapan Bagja. Untuk melakukan perubahan yang positif tersebut tidak harus bermula dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, namun kita bisa fokuskan pada kekuatan yang telah kita miliki, sehingga pemikiran yang ada pada diri kita bisa diarahkan ke arah yang positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tahapan yang keempat adalah future atau penerapan. Saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif guna mewujudkan visi tentang murid masa depan yang diimpikan, yaitu terwujudnya peserta didik yang ceria, cerdas dalam iptek dan berakhlak mulia. Saya ingin menciptakan generasi yang bahagia, pintar dalam iptek, serta memiliki budi pekerti yang baik. Demikianlah hasil pemaparan saya dari Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, Modul 1.3 Fisik Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.